Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Nafatulisna dari kelas 7B. Di sini aku bakalan ngejelasin sejarah dari kerajaan Denmark. Kerajaan Denmark berdiri seiring dengan kemunduran Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara. Menurut beberapa sumber sejarah seperti Bada Tanah Jawi dan Sejarah Banten, pendiri kerajaan Denmark adalah Raden Patah, putra dari Raja Majapahit Brawijaya V, dengan seorang putri Cina yang masuk Islam. Raden Patah awalnya adalah adipati di Palembang, namun kemudian pindah ke Denmark dan mendirikan kerajaan Islam di sana pada tahun 1478 Masehi. Raden Patah mendapat dukungan dari Wali Songo, 9 tokoh penyebar Islam di Jawa. Salah satu dari Wali Songo yang paling berpengaruh adalah Sunan Ampel, yang menjadi guru dan mertua Raden Patah. Sunan Ampel juga membantu Raden Patah dalam menghadapi serangan dari Majapahit yang masih ingin mempertahankan kekuasaannya. Masa kejayaan Kerajaan Denmark terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 hingga 1546. Putra dari Raden Patah, Sultan Trenggono berhasil memperluas wilayah kekuasaan Denmark ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Ia juga mengirimkan pasukan untuk menyerang Malaka yang sangat itu dikuasai oleh Portugis. Salah satu panglima perang yang terkenal dari Denmark adalah Fathahillah yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis pada tahun 1527 Masehi dan mengubah namanya menjadi Jayakarta. Sultan Trenggono juga membangun beberapa masjid dan menara sebagai pusat ibadah dan pendidikan Islam. Salah satu masjid yang dibangun adalah Masjid Agung Denmark, yang memiliki arsitektur khas Jawa dengan atap bertingkat-tingkat. Masjid ini juga menyimpan beberapa benda bersejarah, seperti mimbar kayu yang dipercaya dibuat oleh Sunan Kalijaga, salah satu Wali Songo. Kemunduran dan keruntuhan kerajaan Denmark dimulai setelah wafatnya Sultan Trenggono pada tahun 1546 Masehi. Ia tewas dalam sebuah pertempuran melawan kerajaan Belambangan di Panarukan Situbondo. Setelah kematian Sultan Trenggono, terjadi perebutan kekuasaan antara putra-putranya dan adipati lainnya. Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono, naik tahta menjadi raja Denmark berikutnya. Namun, ia dibunuh oleh Arya Panangasa, putra dari Pangeran Surawito atau Pangeran Sekar, yang merupakan saingannya dalam perebutan tahta. Arya Penangsang kemudian menjadi raja Denmark selanjutnya. Arya Penangsang juga menghadapi perlawanan dari Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinayampa, Adibata Jepara yang merupakan saudara ipar Sultan Trenggono. Pangeran Hadiri berhasil mempertahankan Jepara dari serangan Arya Penanggasan yang mendirikan kerajaan Kalinyamat yang berdiri dari Denmark. Arya Penanggasan akhirnya tewas pada tahun 1554 Masehi oleh Ki Ageng Pemanahan, bawahan dari Pangeran Hadiwijaya atau Jakatingkir, Adipati Pajang. Ki Ageng Pemanahan menusuk Arya Penangsang dengan keris Kyai Setan Kober yang merupakan milik Arya Penangsang sendiri. Dengan kematian Arya Penangsang, kerajaan Denmark pun runtuh dan digantikan oleh kerajaan Pajang sebagai kerajaan Islam terkuat di Jawa. Kerajaan Denmark adalah kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada abad ke-16 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah, putra dari Raja Majapahit dan putri Cina yang masuk Islam. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya di bawah Sultan Trenggono yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dan menyerang Malaka dan Sunda Kelapa. Kerajaan ini kemudian mengalami kemunduran dan keruntuhan akibat perebutan kekuasaan antara para pewaris dan adipati. Kerajaan Denmark digantikan oleh kerajaan Pajang sebagai kerajaan Islam terkuat di Jawa.